Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita membahas hal yang sedang viral. Kali ini kita membahas yang namanya hipnotis dan umat kekinian. Jadi di masa kekinian ini yang namanya ilmu hipnotis kerap disalahgunakan pemirsa ya, menjadi kejahatan hipnotis. Tapi di balik itu semua tentu ada manfaatnya juga jika ilmu itu kita gunakan dengan baik. Seperti apa sih? Nah, ini tapi sebelum kita membahas lebih jauh, ada berita viral lagi nih pemirsa ya. Pria kena hipnotis, nyaris membeli pulsa jutaan rupiah. Subhanallah, kita lihat dulu yuk bagaimana kejadiannya. Sahabat semangat, lagi-lagi publik dihebohkan oleh seorang pria yang nyaris menjadi korban penipuan isi ulang pulsa hingga jutaan rupiah. Untung saja ada salah seorang petugas minimarket yang menaruh curiga sehingga berhasil mencegahnya. Lewat jejaring TikTok @hilda_lydia1302, petugas minimarket tersebut menceritakan kronologi kejadian ini. Menurut cerita yang disampaikannya, sang pria awalnya datang untuk mengisi pulsa sebesar Rp400.000. Namun ia belum curiga lantaran dinilai wajar saja. Hilda selaku kasir melayaninya dengan berpikir bahwa pulsa tersebut memang kebutuhan pribadi sang pria. Tak lama berselang, pria yang sudah beranjak pergi dari minimarket itu tiba-tiba kembali lagi untuk mengisi pulsa kembali senilai Rp2 juta ke 10 nomor berbeda. Dari situ, Hilda kemudian curiga bahwa pria tersebut terkena hipnotis dengan mengisikan pulsa. Guna menghindari kerugian lebih besar, Hilda akhirnya meminta bantuan rekannya dan berpura-pura memproses permintaannya itu. Dalam video yang diunggahnya, terlihat pula seorang pria dengan raut muka cemas. Pria tersebut adalah korban dari hipnotis dengan modus minta isi pulsa. Tak hanya itu, terekam pula petugas minimarket yang berusaha menjelaskan bahwa sang pria dihipnotis. Ia nampak sedang berbicara dengan seseorang di ujung ponsel yang diduga adalah si penipu. Video unggahan @hildalydia1302 mendadak viral di TikTok. Selain itu, sejumlah warganet pun meninggalkan komentar. Beberapa dari mereka memuji petugas minimarket yang sigap dengan kejadian ini. Apakah kejahatan hipnotis akan selalu berhasil? Alhamdulillah ya, lagi-lagi digagalkan karena ada orang yang peka begitu. Masih bersyukur pemirsa masih ada kasir minimarket ya dalam feature tersebut yang berusaha menyadarkan sang korban. Ini kita masih terhubung pemirsa bersama Pak Ustadz Bambang Setiawan selaku ahli hipnoterapi dan juga Ibu Nisa selaku sahabat semangat yang pernah terlibat langsung dalam kejahatan hipnotis. Saya mau ke Pak Ustadz Bambang dulu. Pak Ustadz, bagaimana sih ciri-ciri orang dalam pengaruh hipnotis itu? Apakah bisa disadari oleh orang lain di sekitarnya? Secara fisik atau nyata yang kita lihat, kita dengar, seseorang dalam pengaruh hipnosis itu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Itu dulu ya, yang kelihatan ya. Yang tidak wajar itu kan beli pulsa sampai banyak, itu kan nggak wajar itu, bisa kelihatan. Ya. Terus yang kedua adalah orangnya begitu fokus melakukan pekerjaan yang tidak wajar itu. Begitu fokus melakukan pekerjaan yang tidak wajar itu, bahkan dia punya alasan. Jadi membela kalau ada orang yang nggak begitu, enggak gitu ya. Jadi membela banget. Ya, itu yang kelihatan di luar ya, yang tidak wajar. Sama seperti orang melakukan permainan hipnosis yang tidak wajar itu kan tidak wajar kan ya. Berarti itu ada dalam pengaruh hipnosis. Artinya kondisi pikiran bawah sadarnya masih ada gitu, dan dia melakukan aktivitas itu. Gerakan-gerakan itu berdasarkan pikiran bawah sadarnya, sementara pikiran sadarnya non-aktif. Kalau dalam kasus adiknya Ibu Nisa ini kan katanya tiba-tiba tangannya disentuh gitu ya, dituntun. Nah, sebetulnya saya jadi penasaran, apa saja sih media hipnotis itu Pak Ustadz? Apakah hanya sentuhan atau bisa seperti apa? Intinya komunikasi, hipnosis itu adalah komunikasi. Jadi media hipnosis itu adalah media komunikasi juga. Semua media komunikasi bisa jadi media untuk hipnosis. Yang penting bisa didengar, bisa dilihat, atau body language, kinestetik begitu. Ya, yang disentuh, dikeplak itu, tepuk pundaknya itu adalah kinestetik. Kemudian yang bertanya, yaitu juga sama media juga melalui auditory, suara, atau melalui penglihatan, pandangan, ya. Tapi semua itu dilakukan dengan cara tidak biasa, yaitu dengan cara memberikan efek kejutan.
Tapi kalau bertanya biasa-biasa aja mungkin enggak ya. Tapi ada efek kejutan gitu. Nah maka dari itu kejutannya macam-macam itu. Ditepuk, tiba-tiba ditepuk, ya itu kejutan. Terus tiba-tiba memberikan informasi mau nuker uang, gitu. Uang asing kan biasa begitu. Itu kan tiba-tiba semuanya itu. Kemudian apalagi yang kata-kata, yaitu kalimat-kalimat dalam telepon ya, ketika telepon, atau yang dilihat bacaan, hanya bacaan saja di WA, selamat Anda dapat hadiah, gitu ya, itu bisa mengandung unsur hipnosis. Apalagi kalau didukung oleh, nah ini penting banget ya, didukung oleh calon korbannya. Oleh karena itu saya katakan tadi, sehebat apapun seorang melakukan hipnotis, itu tidak akan berhasil kalau kitanya tidak mau. Ya, tidak mau artinya adalah menggunakan pikiran sadarnya, banyak bertanya. Tapi pada saat seseorang menerima SMS, ini berarti hipnosis melalui penglihatan ya, visual. SMS atau WA dapat hadiah. Sementara dia selama ini hidupnya itu pengen mendapatkan keajaiban. Ini mungkin salah satu faktor yang membuat kasus hipnosis masih sering di Indonesia, karena mungkin masih banyak rakyat Indonesia yang berharap keajaiban dalam hidupnya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak tiba-tiba. Ibu Nisa, saya mau tanya lagi, waktu adiknya mengalami kejahatan hipnotis itu ya, saat itu apa yang membuat Bu Nisa ini sebagai kakak ya meyakini bahwa alhamdulillah gitu masih ilmu hipnotisnya ini masih mental kepada adiknya Ibu Nisa ini. Apa yang meyakini Bu Nisa saat itu? Adik saya ini memang tipenya mandiri, dia itu memang terbiasa sendiri ya, jadi dia orangnya memang waspada, sering hati-hati. Nah, dia cerita sih saat mengantri gitu ya, dia tuh tumben-tumbenan katanya, jadi banyak zikir gitu. Iya teh, aku sambil nunggu antrian, sambil baca Asmaul Husna, sambil baca istighfar katanya gitu. Nah, waktu pas yang saat kejadian pun pikirannya udah bisa melawan, sudah bisa mengatakan ini salah, tapi tangannya nggak bisa gitu. Barulah gitu. Mungkin sih kata saya ya karena itu sih, karena dia bisa menjaga pikirannya itu. Karena dia memang orangnya juga hati-hati sebenarnya. Agak kaget juga saya waktu mendapat berita gitu. Karena dia orangnya anti banget gitu, apalagi sejak COVID ini kan orangnya sangat-sangat lebih strict juga dia. Baik, seperti itu Pak Ustadz, katanya adiknya Ibu Nisa ini alhamdulillah qadarullah habis berzikir ya, jadi mungkin pikirannya tetap sadar begitu, jadi selamat dari kejahatan hipnotis. Nah saya jadi penasaran Pak Ustadz, apa saja yang bisa membuat kita terhindar atau selamat atau terbentengi dari pengaruh jahat hipnotis itu Pak Ustadz? Orang melakukan hipnosis itu melakukan pengalihan fokus. Pengalihan fokus. Dari fokus yang dilakukan oleh korbannya saat itu, kemudian diajak untuk fokus kepada kata-kata hipnotis tadi. Ya, orang yang melakukan hipnotis tadi. Ya. Nah, maka dari itu akan sangat mudah orang yang tidak punya fokus dalam hidupnya, seharinya mengawang begitu ya, itu akan mudah sekali. Tapi kalau seseorang sedang fokus pada sesuatu, itu akan sulit diajak fokus, memindahkan fokusnya kepada dia. Zikir itu sudah fokus. Akan sulit kalau diajak pindah ke fokus hipnotis. Kalau kata orang-orang yang teman-teman saya di dunia hipnosis, ya gampangnya gini aja. Kalau kamu seolah-olah dihipnosis, kamu nyanyi aja. Ya, kamu kalau sedang merasa hipnosis, ya kamu nyanyi aja. Ya, kenapa ya? Itu pasti fokus pada lagu-lagunya, fokus pada musiknya. Nah, fokus pada musik itu tidak memberikan kesempatan fokus pada kata-kata hipnotis. Tapi kita sebagai orang yang ingin selalu dekat dengan Allah, ya sayanglah kalau cuma dengan nyanyi gitu maksudnya, ya. Mendingan dengan zikir gitu. Baik, Ibu Nisa terima kasih ya sudah membagi pengalamannya, dan Pak Ustadz jangan dulu kemana-mana nih, karena kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Pak Ustadz ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.